2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Citra Oktaviasari. Saya Iis Zaitun Jana. Saya Lailatul Kamala. Di video kali ini kami akan mempresentasikan tugas KWU kami, yaitu olahan makanan. Di dalam perusahaan kami itu ada 3 pendiri, yaitu Kak Ida, Kak Iis, dan Kak Lala. Nama perusahaan kami itu Lifoodies. Kami memproduksi risol mayo yang kami beri nama Saucition Mayo. Sejarah pengambilan nama perusahaan kami Lifoodies diambil dari singkatan ketiga nama pendiri perusahaan, yaitu Mbak Lala, Mbak Iis, dan Ida, yang disingkat menjadi Lili. Makna dari nama perusahaan kami, kenapa Lifoodies? Karena kami adalah pecinta kuliner dan kami suka mencoba makanan-makanan yang ada di daerah sekitar. Jenis usaha kami itu berupa camilan. Olahan risol kami itu menjual 2 jenis produk. Pertama itu sudah siap disajikan atau sudah digoreng matang. Yang kedua itu frozen. Nah, untuk alamat usaha kami ada di Jalan Kawedanan, Serengat, Kabupaten Blitar, atau lebih tepatnya di Gang Imigrasi. Model pemasaran usaha kami itu dari kuota internet yang ada di handphone, dan perusahaan kami menggunakan pemasaran online, yaitu lewat media sosial pribadi dan media sosial perusahaan seperti WhatsApp, Facebook, dan juga Instagram. Untuk Facebook Lifoodies, untuk Instagramnya @saucition.may2. Untuk WhatsAppnya nomornya 085 335 237 027. Berikut foto produk dari olahan makanan perusahaan kami, yaitu risol mayo. Berikutnya adalah legalitas usaha dari perusahaan kami, yaitu Lifoodies. Usaha ini merupakan usaha rumah tangga, maka izin usaha yang dilakukan perusahaan kami adalah melalui RT setempat, dan apabila berkembang dan maju, maka usaha ini akan membuka sebuah gerai yang memerlukan izin usaha. Yang dibutuhkan untuk membuat izin usaha yaitu hanya surat izin tempat usaha atau situ dan surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Rencana pengembangan dari perusahaan kami berdasarkan catatan pengeluaran dan pemasukan perusahaan kami, setiap bulannya pemasukan perusahaan bertambah. Hal ini karena jumlah konsumen semakin meningkat, baik melalui kanal sosial media ataupun pembelian secara langsung. Kegiatan pembukuan ini harus dilakukan secara berkala setiap bulan, gunanya untuk mengontrol keuangan dari perusahaan kami. Selanjutnya adalah sejarah berdirinya startup bisnis dari perusahaan kami, yaitu Lifoodies. Perusahaan kami ini milik dari 3 mahasiswa, yaitu Lailatul Kamala, Iis Zaitun Jana, Ida Catur Oktaviasari. Usaha ini kita bangun pada tahun 2020. Meskipun terbilang baru, kita sudah memiliki banyak pelanggan. Awal mulai berdirinya usaha ini merupakan ide yang muncul ketika kita mendapatkan tugas dari dosen mata kuliah Kewirausahaan 2 untuk membuat suatu usaha produk makanan. Setelah menyelesaikan tugas, kita berpikir untuk menjual produk ini ke masyarakat, apalagi kita sebagai mahasiswa juga membutuhkan tambahan uang saku. Pada akhirnya, kita sepakat untuk meneruskan usaha ini. Kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang usaha ini. Kekuatannya, yang pertama, menjual produk untuk semua kalangan.
yaitu anak-anak, remaja, dan orang tua. Yang kedua, memiliki rasa yang unik dibandingkan risol pada umumnya. Yang ketiga, menggunakan bahan-bahan pilihan dan mayo yang melimpah atau mayones yang melimpah. Kelemahannya, yang pertama, pembuatannya sendiri sangatlah mudah ditiru. Yang kedua, bisa dibuat sendiri di rumah. Yang ketiga, bahan-bahannya mudah didapatkan. Yang keempat, produk tidak dapat bertahan lama. Peluang, yang pertama, sangatlah mudah dalam hal pemasaran. Yang kedua, alat dan bahan baku yang mudah ditemukan. Yang ketiga, tidak memerlukan modal yang besar. Dan yang keempat, harganya cukup terjangkau. Sedangkan untuk ancamannya, produsen yang membuat produk yang sama. Dan yang kedua, pesaing berimprovisasi Visi dengan dari isian perusahaan risol. kami itu menjadi sebuah perusahaan makanan jajanan ringan yang mudah dikenal untuk semua kalangan dan mengedepankan rasa kehigienisan serta kesehatan produk. Untuk misinya, yang pertama, menghasilkan produk risol mayo yang berkualitas tinggi. Yang kedua, menghasilkan produk risol mayo yang memiliki cita rasa yang enak dan berbeda dibandingkan dengan produk yang lain. Yang ketiga, menjalin relasi bisnis dengan berbagai pihak untuk mengembangkan bisnis risol mayo. Yang keempat, menjalin komunikasi yang baik antara konsumen dan pihak-pihak yang sudah bekerja sama. Dan yang terakhir, dapat menciptakan lapangan kerja baru sehingga akan memberikan manfaat atas sesama. Untuk tujuannya adalah untuk mendapatkan sebuah keuntungan secara finansial. Selain itu, dengan adanya usaha ini juga dapat menjadikan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Untuk moto dari perusahaan kami, yang pertama ada risolmu tak sayang risolku, dan yang kedua harta tahta risol mayo. Nah, selanjutnya rencana bisnis berbasis BMC. A. Potensi dasar atau market opportunities. Sekelompok orang peminat makanan fast food anak-anak sampai dewasa. Yang kedua, yang B, segmen pasar atau konsumen atau pelanggan atau customer segmen. Yang pertama, segmentasi berdasarkan demografis. Risol Mayo memilih segmentasi usia 7 tahun ke atas. Yang kedua, segmentasi berdasarkan ekonomi, yaitu menengah ke bawah, menengah, dan menengah ke atas. Yang selanjutnya, rencana bisnis berbasis BMC. C. Proporsi nilai. Yang pertama, keunggulan produk. Rasanya yang enak dan bergizi. Rasanya yang enak karena produk tersebut memiliki cita rasa yang berbeda dan bergizi karena bahan-bahannya mengandung karbohidrat dan protein. Yang kedua, keunikan dari produk kami berdasarkan segmen pasar, konsumen, atau pelanggan. Produk risol mayo Lifoodies ada istimewanya karena semua komponennya dibuat sendiri, termasuk kulitnya, isian potongan telur rebus, smoked beef, dan mayones yang padat dan melimpah. Dan saat dimakan, risolnya itu benar-benar lumer dan creamy di mulut. Yang selanjutnya adalah channel penyampaian produk atau pemasaran dari perusahaan kami. Yang pertama itu ada WhatsApp-nya di 085 335 237 027. Yang kedua, Instagram-nya di @southseason.may2 dan untuk Facebook-nya itu di Lifoodies. Hubungan konsumen atau pelanggan, yang pertama memberikan promosi, memberikan potongan harga reseller atau diskon, dan 3. bergabung di grup jual beli. Aliran pendapatan, yang pertama pembayaran secara tunai atau bisa transfer via bank dan lain-lain. Dan selanjutnya sumber daya kunci. Yang pertama, fisik itu ada di kendaraan dan alat memasaknya. Yang kedua, intelektual atau merek. Yang ketiga, SDM yaitu tenaga kerja, dan yang keempat, finansial itu tunai. Yang selanjutnya, aktivitas kunci.
Yang pertama, produksi itu membeli bahan, mengolah bahan, pengemasan bahan, dan pemasaran bahan. Yang kedua itu pemecahan masalah. Pemecahan masalah ini perusahaan kami memberikan diskon kepada pelanggan. Yang ketiga, platform atau jaringan. Perusahaan kami itu membuat brosur dan promosi di media sosial pribadi maupun sosial media perusahaan. Yang selanjutnya partner kunci. Yang pertama pemasok bahan baku, yang kedua pemasok kemasan, yang ketiga WhatsApp, yang keempat Facebook, dan yang kelima Instagram. Dan selanjutnya struktur pembiayaan. Yang pertama biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya transportasi, dan biaya promosi atau brosur. Yang selanjutnya adalah ringkasan siklus pada usaha kami pada satu putaran atau siklus 6 bulan. Yang pertama itu modal kami itu yaitu 5 juta rupiah, upah atau gaji yaitu 3 juta rupiah, pembiayaan 360.000, produksi 300.000, pemasaran 600.000, penjualan 6.200.000 rupiah, piutangnya 0 rupiah, pendapatannya 6.200.000 rupiah, dana cadangannya yaitu 740.000 rupiah. Berikut foto dokumentasi dari produksi risol mayo perusahaan Lifoodies. Berikut foto dokumentasi penjualan dengan sistem COD. Dari pemaparan kami tadi dapat disimpulkan bahwa usaha makanan Lifoodies ini dari segi ide, target pasar, hingga rencana keuangan berupa modal dan lain-lain memiliki prospek yang menjanjikan ke depannya. Tantangan terbesar dalam perusahaan kami itu ada dua, yaitu pada pemasaran dan promosi produknya, yaitu cukup banyaknya pesaing dan produk yang serupa dan rasanya rata-rata itu sama. Lalu perusahaan kami itu menekankan dan memahami target pasar usaha ini. Jadi target pasar kami itu harus tepat sasaran dan meyakinkan para konsumen dengan meningkatkan kualitas dan pelayanan dalam jual beli. Jadi nanti dalam penjualan kami ini, jika ada yang memborong banyak atau membeli banyak, kami akan membonusi 1 box. Lalu jika pada hari Jumat kami memberikan bonus 1 risol mayo untuk setiap pembelian. Nah, sekian presentasi dari produk dan nama perusahaan yang kami buat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.